basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to meet you. Are you happy, my student? I wish you always be happy. Madam berharap kalian selalu dalam bahagia. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, apakah kalian sudah melakukan tugas kalian sehari-hari dan tugas dan kewajiban kalian sendiri sebagai umat Islam? Seperti sholat subuh di pagi hari, mengaji dan membantu orang tua. Madam berharap kalian sudah melakukannya ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar agama anak-anak. Kita lanjutkan dengan kisah para nabi dan rasul ya. Nah kali ini kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam. Nah siapakah Nabi Ishak itu? Nabi Ishak adalah putranya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Menurut sejarah, Nabi Ishak itu lahir di tahun 1897 sebelum Masehi di kota Hebron anak-anak. Nah tahukah kalian apa artinya Ishak? Ishak itu artinya tersenyum anak-anak. Nah kenapa dinamakan demikian? Ini dikisahkan dalam surah Al-Hud ayat 71 yang artinya dan istrinya berdiri di balik tirai. Maksudnya di sini ibunya Nabi Ishak yaitu Siti Sarah. Lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir pula putranya Yakub alaihissalam. Quran surah Al-Hud ayat 71. Nah, dinamakan demikian ibunya itu tersenyum saat mendengar kabar bahwa dirinya akan diberi seorang anak. Sedangkan usia Siti Sarah sudah terlalu tua untuk melahirkan. Pada saat itu usia Siti Sarah 99 tahun anak-anak dan Nabi Ibrahim 120 tahun. Tahukah kalian bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah? Nah, mustahil bagi kita mungkin tidak mustahil bagi Allah. Allah berkuasa atas segala-galanya. Allah berkehendak kalau dia menginginkan sesuatu maka akan terjadi anak-anak. Oke, nah kisah Nabi Ishak ini juga disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 112 yang bunyinya wabasyarnahu bil ishaqah nabiyyam minas sholihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh anak-anak. Quran surah As-Saffat ayat 112. Nah, setelah dewasa Nabi Ishak ini menikah dengan wanita Haran Irak yang bernama Rifkah. Mereka dianugerahi dua anak, dua putra, yaitu Is dan Yakub. Nah, Nabi Ishak ini diutus Allah untuk menegakkan ajarannya kepada kaum Kanaan. Orang Kanaan memang dikenal bahwa masyarakatnya sama sekali tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutuslah Nabi Ishak untuk menyampaikan wahyu kepada kaum tersebut anak-anak. Oke, Madam lanjutkan ya. Oke, sebagaimana kita ketahui Nabi Ishak ini punya dua anak, dua orang putra. Nah, walaupun mereka ini kakak beradik, yaitu Is dan Yakub, tapi mereka tidak rukun anak-anak, sering bertengkar. Mengapa? Karena Is ini selalu merasa iri dengan Yakub. Menurutnya ibunya lebih sayang kepada Yakub. Ketika usia lanjut, Nabi Ishak ini tidak bisa melihat. Islah yang sering melayani Nabi Yakub dalam menyiapkan hidangan. Namun pada suatu hari, ibunya Siti Sarah menyuruh Yakub menyiapkan hidangan untuk ayahnya sebelum dilakukan oleh Is. Nabi Ishak kemudian mendoakan Yakub, semoga kelak anak cucu keturunannya menjadi nabi dan raja. Mendengar dan mengetahui hal ini, Is semakin benci kepada Yakub. Melihat situasi seperti ini, Nabi Ishak merasa khawatir, maka dikirimlah Yakub untuk belajar ke Padan Aram di daerah Irak yang merupakan tempat tinggal pamannya yang bernama Laban bin Batuil. Selanjutnya menurut sejarah, Nabi Ishak kemudian meninggal dunia pada usia 180 tahun
setelah menjalankan dakwahnya dengan baik serta membuat rukun kembali putranya. Nah, jasadnya kemudian dimakamkan di Palestina, tepatnya adalah di Gua Makpilah, Hebron atau Palestina sekarang anak-anak. Nah, dari putra Nabi Ishak inilah nantinya akan melahirkan keturunan dari Bani Israel dan menurunkan Nabi dan Rasul. Termasuk di dalamnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam putra Yakub hingga Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang terakhir terlahir dari keturunan Ismail alaihissalam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah anak-anak kisah tentang Nabi Ishak. Semoga kita dapat mendapatkan pembelajaran dari kisah ini. Oke, anak-anak, Madam berharap kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Oke? Madam tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Madam bukan? Sekarang coba uji kemampuan kalian dalam mendengar dengan menjawab puzzle berikut ini. Oke, are you ready my friends? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Let's finish our lesson by hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.